Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Untung para Rean mendapat tantangan baru dari sesosok yang bergelar Iblis Tangan Panjang. Siapakah dia? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Rupanya kau bangsa kawanan setan pelayangan juga ya, ejek Untung Pararean. Manusia-manusia macammu memang pantas untuk jadi andalan rampok busuk ini. Kutanya, apakah ada kawan kamu yang lain yang berada di sekitar sini? Sebaiknya lekas-lekas disuruh keluar agar bisa kulabrak sekaligus. Iblis Tangan Panjang, baiknya mari cepat-cepat saja kita bikin tamat riwayatnya ini, pemuda. Iblis Tangan Panjang, baiknya mari cepat-cepat saja kita bikin tamat riwayatnya ini, pemuda. Seru sepasang golok maut. Untuk membereskannya, kenapa mesti berdua? Menyauti Iblis Tangan Panjang. Biar aku sendiri yang menunjukkan jalan ke neraka padanya. Manusia ini melangkah ke hadapan Untung Pararean. Pemuda gendang, kau bersiaplah untuk... Habis berkata begitu, Tunggul Gawe-Gawe atau Iblis Tangan Panjang menggerakkan tangan kanannya. Satu pukulan lengan yang keras dan menimbulkan angin bersiuran menderu ke arah kepala Untung Pararean. Pemuda ini cepat-cepat merunduk dan sebelum dia sempat melakukan serangan balasan, tangan kiri Iblis Tangan Panjang telah memapas ke pinggang, membuat pemuda ini terpaksa melompat menyelamatkan dirinya. Perkelahian seru segera berlangsung jurus demi jurus. Meskipun Untung Pararean memegang keris sakti Mustiko Jagat di tangan kanannya, namun gerakan-gerakan lengan lawannya hebat sekali, membuat dia tak bisa leluasa melancarkan serangan-serangan. Dalam perkelahian itu, karena tangan yang amat panjang, Iblis Tangan Panjang tak perlu susah-susah berkelebat kian kemari. Cukup dia menggeser-geserkan saja kedua kakinya, sedang kedua tangannya laksana sepasang tongkat baja, memukul dan membabat kian dari berbagai jurusan. Karena tak mungkin bagi Untung Pararean untuk mengirimkan tusukan ke tubuh ataupun ke kepala lawannya, maka kini pemuda itu merubah taktiknya. Serangan-serangan keris Mustiko Jagat langsung diarahkan pada kedua tangan Tunggul Gawe-Gawe, dan buktinya memang berhasil. Pada dasarnya, Tunggul Gawe-Gawe alias Iblis Tangan Panjang diam-diam memang merasa jerih melihat senjata mustika yang ada di tangan lawannya. Dan ketika keris itu kini dipakai untuk menggempur sepasang tangannya, merasakan pula dinginnya sambaran angin senjata tersebut, ia tak lagi dapat bergerak leluasa. Setiap serangannya yang mengandalkan kedua tangannya yang panjang selalu dibikin musnah oleh sambaran keris lawan. Beberapa kali hampir nyaris lengannya kena tertikam senjata tersebut. Naga-naganya, kalau dia bertempur begitu terus, lambat laun pasti dia akan kena celaka juga. Maka tanpa tunggu lebih lama, Iblis Tangan Panjang mengeluarkan senjatanya dari dalam cawatnya. Senjata ini adalah sebuah untaian batu-batu permata yang telah direndam dalam racun jahat. Warnanya aneka ragam dan kesemuanya bergemerlapan meskipun di halaman samping itu suasana gelap. Ketika untaian batu-batu permata itu diputar di atas kepala, maka menggelombanglah angin yang amat hebat. Wuk, wuk, wuk.
Pohon-pohon bergoyangan, banyak yang daun-daunnya berguguran. Dinding rumah makan dan tiang-tiang rumah penginapan berderik-derik, sedang tanah serasa dilanda lindu saking hebatnya. Gelombang angin yang keluar dari senjata iblis tangan panjang itu, untung Pararian sendiri tergontai-gontai beberapa detik lamanya. Buru-buru, dia membentak nyaring dan sewaktu awannya datang dari depan, pemuda ini kiblatkan keris Mustiko Jagat dalam jurus aneh yang luar biasa. Wah! Hebat sekali ilmu silat ini, rutuk iblis tangan panjang. Dia tidak tahu bahwa kesaktian keris Mustiko Jagatlah yang membimbing pemuda itu memainkan jurus-jurus silat yang luar biasa itu. Karena yakin bahwa senjata lawan tak bakal dapat menandingi senjatanya, maka sewaktu bentrokan akan terjadi, iblis tangan panjang sengaja tidak menarik pulang untaian batu-batu permatanya. Meskipun dia tak berhasil menggebuk lawan, tapi sekali senjatanya bergeser dengan kulit si pemuda, pastilah pemuda itu akan keracunan. Karena sudah begitu, tentu mudah dia membereskan lawannya itu. Demikian pikir iblis tangan panjang. Tapi, betapa kagetnya dia sesaat kemudian. Terdengar suara perdentingan dan percikan bunga api di dalam gelapnya malam, sewaktu keris dan untaian batu-batu permata beradu. Ting! Untung Pararian merasakan tangannya bergetar hebat, tapi itu tak ada artinya karena di depannya dilihatnya bagaimana batu-batu permata yang menjadi senjata lawannya putus berhamburan. Kaget iblis tangan panjang bukan alang kepalang. Jika senjata yang paling diandalkan bisa dibuat berantakan begitu rupa, ini sudah merupakan suatu pertanda lebih baik dia angkat kaki dari situ daripada meneruskan perkelahian. Tapi untuk melakukan hal itu, tentu saja dia merasa malu terhadap sepasang golok maut yang berada di tempat itu. Buntut-buntutnya, dia cuma berseru untuk meminjam salah satu golok kepala rampok itu. Sambil memberikan salah satu golok besarnya, sepasang golok maut berseru, "Tunggu gawe-gawe, tak usah kau repot terlalu lama, aku akan bantu." Bantuan, memang itulah yang diharapkan oleh iblis tangan panjang. Dengan nyali besar, kedua orang itu lalu mengkeroyok untung Pararian. Pemuda ini berkelebat cepat sekali. Bayang-bayang tubuhnya tertutup oleh sinar biru dari keris Mustiko Jagat. Bagaimanapun iblis tangan panjang dan sepasang golok maut menggempur dan mengirimkan serangan dahsyat silih berganti namun tiada gunanya. Kedua orang ini tak sanggup mendekati pemuda itu lebih dekat dari jarak 4 langkah. Di lain pihak, sementara itu, kekuatan gaib yang berasal dari keris Mustiko Jagat semakin hebat pula membimbing dia. Setelah bertempur 40 jurus lebih dengan ilmu menyusupkan suara, iblis tangan panjang berkata pada sepasang golok maut, "Naga-naganya, kita tak bakal menang sobatku. Sebelum celaka, sebaiknya siang-siang kita tinggalkan tempat ini." Sepasang golok maut juga sangat penasaran dan mulai sangsi. Apa yang dikatakan iblis tangan panjang adalah benar. Menurutnya, Akaya pun segera menjawab menyetujui ucapan kambratnya itu. Namun, sebelum dia sempat berkata, keris Mustiko Jagat menderu cepat di muka hidungnya. Sepasang golok maut melompat ke belakang sambil melancarkan satu pukulan tangan kosong. Justru, lengannya memukul ini merupakan makanan empuk bagi keris Mustiko Jagat. Terdengarlah pekik kepala rampok hutan dadakan itu. Tangan kanannya papas buntung. Darah menyembur. Saat itu juga racun keris Mustiko Jagat yang amat berbahaya memasuki darahnya, menjalar dengan cepat ke seluruh pembuluh hingga beberapa detik kemudian sepasang golok maut meregang nyawa dengan tubuh matang biru. Pada saat sepasang golok maut menjerit keras karena tangannya putus di babat keris Mustiko Jagat, pada saat perhatian untung Pararian ini dipergunakan oleh iblis tangan panjang untuk melarikan diri tanpa diketahui oleh si pemuda. Untung Pararian baru menyadari bahwa lawan yang seorang itu sudah lenyap sewaktu dia memandang berkeliling. Sementara itu, dari mana-mana bermunculan penduduk ke tempat itu. Untung Pararian menerangkan sedikit apa yang kita telah terjadi, lalu cepat-cepat berlalu dari situ. Di kamar penginapan di tingkat atas,
pemuda ini disambut dengan pelukan hangat oleh Sri Kemuning. Wah, aku menyaksikan perkelahianmu dari trali atas sana, Untung. Kau hebat sekali, betul-betul hebat. Aku cinta padamu, Untung. Gadis ini memeluk lagi pemuda itu ketat-ketat ke tubuhnya, mencium keringat yang membasahi dada Untung Pararean. Dan apa yang telah terjadi sebelumnya segera terlupakan oleh kedua orang itu. Semalam-malaman sampai pagi, Untung Pararean benar-benar telah melakukan pengawalan atas diri Sri Kemuning di dalam kamar itu di atas tempat tidur. Keesokan harinya, kedua orang itu melanjutkan perjalanan ke kota raja. Untung Pararean bertindak sebagai kusir kereta merangkap pengawal. Untung Pararean bertindak sebagai kusir kereta merangkap pengawal. Menjelang tengah hari, mereka telah memasuki kota raja, langsung menemui Sri Baginda di istana. Pengalaman seru apa lagi yang akan dialami Untung Pararean? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.